Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusa Institut. Jadi di sesi kali ini kita akan melihat cuplikan diskusi webinar tanggal 28 Juli 2020. Waktu itu peserta diskusi ini cukup lumayan ramai, ada sekitar 70 lebih, hampir 80 peserta dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Jadi kita akan lihat cuplikan di sesi ini tentang bagaimana perempuan dalam perspektif tasawuf ini disampaikan oleh Ustadz Nur Jabir. Saya kira cukup demikian sebagai pengantar, kita saksikan langsung cuplikannya. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembicara ketiga, yaitu Ustadz Muhammad Nur Jabir untuk menyampaikan materinya bareng 10 atau 15 menit tentang perempuan dalam perspektif tasawuf. Untuk nanti kita berikan kesempatan kepada para hadirin sebanyak 4 orang untuk berkomentar atau bertanya atau memberikan pendapat. Baiklah, kita masuk kepada Ustadz Muhammad Nur Jabir, Direktur Rumi Institute. Dipersilakan Ustadz. Terima kasih banyak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Misrawi, kawan kita. Sudah lama tidak ngopi bareng Bang Misrawi. Ditunggu ngopi barengnya. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian, terutama pembicara yang telah memberikan pencerahan pada hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan tentang bagaimana sebenarnya pandangan sufisme atau tasawuf dalam melihat perempuan. Saya tidak akan masuk dalam konteks syariat bagaimana di Aceh. Saya lebih ingin memperkenalkan sebenarnya seperti apa gagasan perempuan dalam ranah tasawuf. Karena ini merupakan concern saya, karena itu saya lebih menekankan kepada bagaimana sebenarnya dimensi perempuan atau posisi perempuan dalam pandangan tasawuf. Saya akan, karena waktu 15 menit, saya akan masuk kepada dasar-dasar sebenarnya bagaimana kita membahas satu persoalan ketika kita ingin membahas satu persoalan dalam dimensi tasawuf. Nah, pertama, bahwa dalam ranah tasawuf, hal yang paling inti dan paling menjadi dasar yang paling utama adalah gagasan tentang hakikat zat. Gagasan hakikat zat ini memiliki 5 karakter. Yang pertama, tak terhingga; kedua, tak terbatas; ketiga, meliputi segala realitas; yang keempat, hadir dalam segala realitas, sekaligus di luar dari segala realitas. 5 karakter inilah yang kemudian dalam ranah sufi disebut dengan gagasan wahdatul wujud. Tapi hakikatnya gagasan wahdatul wujud itu sebenarnya menjelaskan tentang hakikat zat sebagaimana zat. Dan intinya adalah menjelaskan bahwa yang ada hanya dia, yang lainnya adalah tajalli atau manifestasi. Dan ini menjadi dasar utama dalam pandangan tasawuf. Jadi gagasan wahdatul wujud itu secara sederhana hanya ingin menjelaskan tentang hakikat zat sebagaimana zat dengan 5 karakter tadi, sehingga dia menjelaskan yang ada hanya dia, yang lainnya tidak ada. Makanya kalau kita dengar di luar sana yang menjelaskan semuanya adalah Tuhan, itu adalah satu anggapan yang tidak tepat. Karena kalau kita kembalikan ke dasarnya, yang ada hanya dia, yang lain tidak ada. Atau yang ada, yang lainnya adalah tajalli. Dan kata tajalli itu dijelaskan dalam Al-Quran, falamma tajalla rabbuhul jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Dan kedua, karena dia sebagaimana dia yang tak terhingga, tak terbatas, hadir dalam segala realitas sekaligus di luar segala realitas. Oleh karena itu, ada diskusi yang menjelaskan kuntukan zan mafia, pahbab tuan ura, pakalakul khalikai ura. Saya adalah permendara yang tersembunyi, karena itu aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal.
Kenapa? Karena dia sebagaimana dia adalah hakikat zat yang tak terbatas, tak terhingga. Oleh karena itu, hakikatnya dia yang menjelaskan dirinya. Karena kita yang terbatas ini, makhluk yang terbatas ini tentu tidak bisa memeluk dia hakikat zat sebagaimana dirinya. Sebab itu harus dia memperkenalkan dirinya, yaitu sebagaimana dalam hadis qudsi kuntu kanzan makhfi. Saya sejak dahulu adalah senantiasa dalam makhfi, dalam ketersembunyian. Sebab itu dia yang bertajalli, memanifestasi. Sebab itu dia memanifestasikan dirinya pertama kali dalam Asmaul Husna. Nah, sehingga dalam ranah sufistik, sistem yang berjalan adalah sistem Asmaul Husna. Karena tidak ada satupun di alam ini yang tidak merupakan tajalli dari Asmaul Husna. Apapun yang ada di realitas alam ini adalah manifestasi dari Asmaul Husna. Berkat asma itulah sehingga segala realitas ini ada. Apapun yang kita saksikan di realitas alam ini merupakan tajalli dari Asmaul Husna. Sehingga dalam ranah sufi disebut dengan tajalli al-asma'i. Semuanya dijelaskan dengan pendekatan manifestasi asma dan nama-nama ilahi, dan semua namanya adalah al-husna atau indah. Nah, termasuk ketika kita membahas tentang perempuan, perempuan pun juga dibahas dalam konteks tajalli dari ilahi. Nah, cuma pertama kali tajalli ini sebelum masuk dalam konteks yang disebut dengan laki-laki dan perempuan, pertama kali adalah dalam konteks ruh. Jadi alastu birabbikum qalu bala syahidnya, kita semua berada di sebelumnya di alam singgasana disebut dengan makom alas atau disebut di singgasana rububiyah. Semua ruh di sana bersaksi tentang hazrat ilahi, tentang alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, dari sini kemudian turun ke alam dunia dan berbentuk fisik. Nah, di fisik inilah satu disebut dengan laki-laki, satu disebut dengan perempuan. Sebab itu, penciptaan sebagaimana penciptaan itu sebenarnya sejak awal tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Yang adalah penciptaan ruh. Makanya dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min nafsin wahidah, aku menciptakan kalian dari nafs yang satu. Sejak awal Tuhan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang ada adalah inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Aku menciptakan kalian dari nafs yang satu, dari jiwa yang satu. Nah, nanti kemudian ketika dia bertajalli ke dunia ini, karena dunia ini adalah alam materi inilah ruh itu ketika dia memakai badan laki-laki, dia disebut dengan laki-laki, ketika dia berbadan perempuan, dia disebut dengan perempuan. Nah, sebab itu dalam Al-Quran, Quran mencela orang-orang jahil pada saat itu. Jadi Quran mencela orang-orang jahil yang menyematkan dimensi perempuan kepada malaikat. Jadi ada ayat yang menegaskan hal demikian, bahwa sungguh celaka orang-orang jahil yang mengira malaikat itu adalah perempuan. Nah, kenapa? Karena Quran ini menjelaskan karena malaikat adalah dimensi ruh. Nazala bihir ruhul amin ala qalbik, dia adalah dimensi ruh. Nah, ruh sebagaimana ruh tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Makanya sejak awal dalam penciptaan itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Yang diciptakan adalah ruh. Sebab itu laki-laki dan perempuan semuanya adalah dimensi fisik. Dimensi yang terkait dengan tubuh. Nah, tapi baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki dimensi asma tadi, yaitu jamal dan jalal. Pada laki-laki lebih dominan jalalnya, pada perempuan lebih dominan jamalnya. Tapi keduanya pasti ada jalal dan jamal, karena setiap jamal ada jalal dan setiap jalal ada jamal. Kedua nama ini tidak pernah terpisah, karena setiap jalal pasti jamal dan setiap jamal pasti jalal. Setiap dalam keindahan pasti ada keagungan dan setiap keagungan pasti ada keindahan. Dua nama ini adalah tidak pernah terpisah di dalam segala realitas, termasuk di dalam diri manusia. Nah, cuma karena ruh ketika dia terkait dengan tubuh, maka di situ ada fungsi-fungsi yang membedakan. Ada fungsi dia sebagai laki-laki, ada fungsi dia sebagai perempuan. Sebab itu pembahasan ini sejak awal pertama kita membahas sebagai insania. Insania itu maksudnya hakikat insania atau hakikat Adam.
Nah, lalu kemudian kita membahas sebagai fungsi. Nah, di fungsi inilah satu berfungsi sebagai laki-laki, satu berfungsi sebagai perempuan. Nah, fungsi ini meniscayakan ada jabatan, ya. Misalnya dia sebagai, kalau laki-laki sebagai bapak, dia sebagai anak laki-laki, boy misalnya. Dia dengan perangkat yang lain. Nah, begitu juga dengan perempuan, dia disebut sebagai suami, dia disebut sebagai anak perempuan, dia disebut sebagai sesuai dengan tugas keperempuanannya. Jadi terkadang pembahasan ini kita membahas sebagai insan bima huwa insan, manusia sebagaimana manusia, dan terkadang kita membahas dia sebagai fungsi. Nah, di fungsi inilah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Tapi ketika kembali kepada hakikat ruh, Islam tidak sama sekali membedakan antara satu dengan yang lain. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu ya, sebab itu sempurnaan itu hakikatnya kembali kepada ruhaniyah, dan ketika kembali kepada ruhaniyah itu tidak ada sama sekali yang lebih dominan, baik itu laki-laki dan perempuan. Makanya dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, karena kebaikan itu adalah dimensi kesempurnaan. Sebab itu Quran tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Startnya sama, titik perlombaan startnya sama. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Nah, kemudian hal yang penting lainnya adalah tentang ini, bahwa dalam dimensi ranah sufistik, dan sebagaimana tadi dijelaskan, hakikat manusia itu adalah kembali kepada dimensi ruhaniyah, dan ruh sebagaimana ruh tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Sebab itu dimensi khalifah pun, makom khalifah ini tidak hanya diperuntukkan kepada laki-laki, makom khalifah pun diperuntukkan kepada perempuan. Quran menyebutkan dengan jelas, wazkur fi kitabi Maryam, ingatlah di kitab Maryam, ya. Wazkur fi kitabi Maryam, ingatlah di kitab Maryam. Nah, artinya Sayyidah Maryam pun mendapatkan kitab. Kitab ini adalah tanda bahwa dia telah melakukan perjalanan ketiga dari 4 perjalanan ruhaniyah. Kalau dalam ranah sufistik, dalam ranah sufistik ada 4 perjalanan ruhaniyah, dari Tuhan menuju makhluk. Kemudian perjalanan kedua dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan, perjalanan ketiga dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan, dan perjalanan keempat dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Makom keempat ini disebut dengan makom kenabian, karena makom kenabian ini urusan tabligh, makanya semua nabi itu adalah laki-laki dalam makom tabligh. Tapi sebagai makom insan kamil, makom khalifah itu adalah tidak hanya diperuntukkan laki-laki, tapi juga perempuan. Tapi urusan tabligh, ketika dia mendapatkan kitab, mendapatkan syariat, nah ada Tuhan yang memerintahkan dia untuk disampaikan kepada masyarakat, ada yang kitab hanya untuk dirinya. Seperti Sayyidah Maryam, karena dia adalah makom untuk dirinya, maka kitab yang diperoleh ini tidak untuk disebarkan kepada orang lain, kepada masyarakat lain. Dalam pengertian lain, makom khilafah dia hanya untuk dirinya saja. Wazkur fi kitabi Maryam, ingatlah di kitab Maryam. Beliau mendapatkan kitab, dan pemberian kitab dari Tuhan ini adalah salah satu tanda dari bahwa dia telah melakukan perjalanan ketiga dari 4 perjalanan ruhaniyah, atau telah melakukan disebut dengan perjalanan makom wilayah dalam pembahasan ranah sufistik, ya, dari 4 perjalanan ruhaniyah. Nah, jadi ini intinya bahwa dalam pemikiran tasawuf secara umum meyakini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena memang karena dilihat dari dimensi batin, semuanya kembali kepada dimensi ruh, dan ruh sebagaimana ruh tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Nah, sebab itu konteks menjadi khalifah di sini itu terkait dengan insaniah, dan insaniah itu tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Nah, untuk sisa waktu ini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa bait syair dari Maulana Rumi tentang perempuan. Pertama adalah dalam syair-syair
sastra sufi, khususnya dalam Rumi dan juga yang lain, ada kata yang Tuhan titipkan ya dalam diri perempuan disebut dengan rahim. Rahim dari kata rahm itu adalah dimensi kasih sayang Tuhan. Jadi tidak satupun kita yang tidak keluar dari rahim ibu kita. Rahim itu adalah perpanjangan dari kasih sayang ilahi. Karena berkat kasih sayang itulah ibu kita bersedia, rela, berserah diri untuk menampung kita selama 9 bulan, kemudian kita lahir, diberikan makanan, diberikan minuman kepada kita, dan kemudian kita berkembang hingga hari ini, semuanya dalam konteks rahim. Makanya kata Sufi ini luar biasa, Tuhan menitipkan salah satu asmanya ke dalam diri perempuan, yaitu dengan menitipkan nama rahim di dalam dirinya, dan itu tidak diberikan kepada laki-laki. Dan berdasarkan ini dalam Ibn Arabi meyakini bahwa perempuan memiliki 2 dimensi dan dengan sempurnanya yaitu memberi dan menerima, sedangkan laki-laki hanya memiliki 1 dimensi yaitu menerima. Nah, saya tidak akan membahas lebih panjang lagi, saya akan membacakan syairnya tentang perempuan, setelah itu kita berdiskusi. Pertama, dalam syair sufi, semua perempuan, simbol-simbol yang digunakan itu digunakan dengan baik dalam ranah tasawuf, baik itu rambut, bibir, wajah, keindahan wajah, itu semuanya digunakan untuk menjelaskan tentang hakikat ilahi. Jadi para sufi meminjam seluruh dimensi kepempuanan untuk menjelaskan tentang hakikat ilahi. Nah, kemudian selanjutnya di bait syair ini, nah ini di bait syair kita pertama, Masnawi bait 2429. Meskipun air menaklukkan api, saat ada pemisah antara air dan api, api akan mendidihkan air. Jika di antaranya ada bejana, api mengubah air menjadi uap. Secara zahir kau air menaklukkan perempuan, tetapi secara batin kau ditaklukkan olehnya dan membutuhkannya. Jadi di sini Rumi ingin menjelaskan manifestasi laki-laki itu adalah air dan api itu adalah perempuan. Betul, air bisa menaklukkan api, tapi ketika ada di antaranya, maka air bisa menjadi mendidih dan menjadi uap. Dia akan berubah menjadi uap untuk menunjukkan bahwa sebenarnya secara batin kita didominasi oleh perempuan. Makanya di bait syair yang Rumi yang lain menjelaskan laki-laki jahil akan menguasai perempuan, tapi laki-laki yang berakal akan dikuasai perempuan. Ini quote dari Maulana Rumi. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan bagaimana pertemuan Adam dan Hawa, karena ini juga masuk konteks yang penting dalam ranah statistik ketika menjelaskan perempuan. Jadi ketika Adam pertama kali melihat Hawa, Adam bertanya kepada Tuhan, "Wahai Tuhanku, siapakah dia ketika aku melihat dirinya, hatiku menjadi tenang dan tentram?" Kemudian Tuhan menjawab, dia adalah Hawa. Kemudian Adam bertanya kembali, "Wahai Tuhanku, apakah aku bisa mendekatinya?" Kemudian Tuhan menjawab, "Bisa, tapi engkau memberikan mahar kepadanya." Kemudian Adam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, apakah mahar yang aku berikan padanya?" Kemudian Tuhan menjawab, "Kau ajarkan diriku kepadanya." Jadi mahar terbaik kalau kita meminjam pertemuan Adam dan Hawa ini adalah tentang tauhid, mengajarkan tauhid kepada Hawa. Karena kata Tuhan, engkau ajarkan diriku padanya. Tapi yang menarik, pertemuan ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran yang disebut dengan mawaddah. Mawaddah itu adalah ketenangan dan ketentraman. Karena ketika Adam pertama kali melihat Hawa, Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah dia ketika aku melihat dirinya, hatiku menjadi tenang dan tentram." Pertemuan ini diabadikan oleh Al-Quran yang disebut dengan mawaddah. Sehingga memang keduanya saling mengisi, karena saling membuat ketenangan dan ketentraman dalam hati. Jadi ketika filosofi pertemuan laki-laki itu memang mesti didasari dengan ketenangan dan ketentraman. Ketika laki-laki memandang perempuan, yang muncul adalah ketenangan, begitupun sebaliknya ketika perempuan memandang laki-laki, yang muncul adalah ketenangan. Mungkin ini untuk sementara. Terima kasih banyak Pak Misrawin. Saya ingin memulai dari respon Pak Amin. Menurut saya itu respon yang tugas kita bersama, karena untuk melihat sebenarnya bagaimana melihat konteks syariat ini. Karena ketika diimplementasikan,
itu sudah keluar dari wilayah personal, tapi itu menjadi satu wilayah komunal ya, sebagai satu sistem yang secara aklamasi, bisa dianggap aklamasi, diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, ketika dia diterima oleh seluruh masyarakat, mau tidak mau, itu memang kita harus memikirkan sejauh mana sebenarnya dia memberikan satu dampak positif kepada seluruh masyarakat, khususnya ketika berkenan tentang syariat. Karena begini, menurut saya Aceh justru menurut saya harus menunjukkan seoptimal mungkin dimensi Jamaliyah dari Islam. Saya selalu bertanya kan tentang pertemuan religion and beauty, antara agama dengan keindahan. Nah, seharusnya pertemuan agama dan keindahan ini tidak hanya dalam wilayah personal, seperti kalau kita masuk dalam tasawuf, kita melihatnya dengan indah gitu, tapi juga ketika dia masuk dalam konteks sosial. Nah, saya akan mengutip satu ayat, menurut saya ini ayat yang sering kita baca tapi sering kita lupakan. Ayatnya, yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi ini tugas para nabi, yaitu mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, dan juga mengajarkan tazkiyah. Di ayat lain itu lebih dahulukan yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Dia mengajarkan tazkiyah, mengajarkan hikmah, dan juga kitab. Nah, kitab ini bisa kita ibaratkan kalau konteks sekarang ini adalah syariat ya, kitab. Syariat itu terkait dengan Quran dan hadis, tapi itu harus disupport dengan dua hal yang paling fundamental, yaitu hikmah dan tazkiyah. Jadi kalau kita hanya konsentrasi kepada kitab tanpa dibarengi dengan hikmah dan tazkiyah, saya pikir kita akan kehilangan dimensi beauty dalam Islam itu sendiri. Karena Islam akan terlihat indah kalau memiliki tiga komponen tadi, yaitu yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi selain dia mengajarkan kitab, dia juga mengajarkan tentang hikmah dan juga mengajarkan tentang tazkiyah. Hikmah dan tazkiyah ini sebenarnya lebih banyak dalam ranah sofistik ya. Nah, kitab itu bisa kita anggap sebagai ranah teks. Nah, makanya kalau dipertemukan ketiga hal ini, memang di situ tidak ada pemisahan antara dimensi syariat dengan tasawuf sebenarnya. Itu adalah dua hal yang sangat ekivalen, bersamaan satu sama lain, dan memang seharusnya itu dimensi hikmah dan tazkiyah ini memang juga harus dimasukkan dalam perundang-undangan minimal. Yang menjadi bijakan melihat undang-undang syariat Islam ini adalah selain dimensi kitab yang disebut dengan teks dan Quran dan hadis, tapi juga harus memasukkan dimensi hikmah dan tazkiyah. Karena itu tugas para nabi. Dan kalau kita anggap penjalanan syariah ini sebagai perpanjangan dimensi ajaran kenabian, maka sebab itu seyogianya dimensi yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah ini juga terlihat dalam perundang-undangan tadi, kanun tadi, atau syariat tadi. Dan menurut saya, Aceh punya kesempatan yang besar untuk menunjukkan dimensi keindahan dalam syariat Islam tadi. Tentu jika tadi kita masukkan dua hal tadi, hikmah dan tazkiyah, yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nah, makanya kekhawatiran tadi seperti Pak Teguh, insya Allah kita ngopi bareng Pak, kita tunggu di sini dengan Pak Miswari, kita ngopi bareng lagi. Lama sudah tidak ngopi. Menurut saya itu tantangannya luar biasa, seperti kata Ibn Arabi ketika dia ditanya, berapa orangkah yang berjalan menuju Tuhan, kata Ibn Arabi, oh semuanya ada 40 orang. Kemudian dia bertanya lagi, apakah semuanya laki-laki, kata Ibn Arabi, tidak, justru semuanya perempuan. Lah, dia bertanya, loh kok bisa begitu? Iya, karena yang laki-laki akan menjadi perempuan. Hum autad. Jadi kata Ibn Arabi, mereka semua adalah autad. Jadi pejalan yang sudah sampai kepada Tuhan itu disebut dengan autad. Itu satu istilah yang memang dipredikatkan kepada mereka pejalan yang sudah sampai kepada ilahi, dan semuanya dimensi jamaliyahnya sudah dominan ya, sehingga kata Ibn Arabi, hum autad, dan semuanya itu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena seperti tadi Pak Teguh jelaskan, untuk sampai kepada Tuhan, kata Syams Tabrizi, tidak ada jalan lain adalah kecuali menoptimalkan dimensi jamaliyah di dalam diri kita, karena dimensi jamaliyah itulah yang kemudian Tuhan akan menerimanya, karena yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim, hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali yang datang dengan hati yang selamat, qalbun salim.
hati yang selamat ini adalah bisa dimaknai sebagai hati yang benar-benar berserah diri. Nah, berserah diri itu adalah dimensi jamaliyah. Makanya kata Ibn Arabi, semua pejalan menuju Tuhan itu adalah semua perempuan. Dalam pengertian lain, semuanya sudah termanifestasi dimensi jamaliyah di dalam dirinya. Makanya kenapa para sufi seperti Ibn Arabi selalu menggambarkan tentang keindahan perempuan, karena dalam ranah sufi memang semua atribut perempuan itu digunakan para sufi untuk menggambarkan dimensi keindahan ilahiyah. Nah, menurut saya itu ide menarik bagaimana semuanya melihat. Jadi kalau kita sudah bicara kanun dan implementasi, memang harus melihat the whole picture, harus kita melihat seluruh dimensi Islam, tidak hanya melihat dimensi personal, tapi juga melihat dimensi sosialnya. Dan tantangannya tadi, kalau menurut saya, harus mengimplementasikan ayat tadi, yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Selain mengajarkan kitab yang terkait dengan tes Quran dan hadis, tapi juga mengajarkan hikmah dan tazkiyah. Kalau ini bersatu padu, saya yakin dia akan dimensi keindahannya akan terlihat. Tidak seperti sekarang, seperti itu. Menurut saya, kenapa terjadi seperti itu? Terlebih karena lebih dominasi kepada yu'alimul kitab saja. Jadi hanya berhenti yu'alimul kitab tanpa meneruskan yu'alimul kitab, tanpa meneruskan wal hikmah wa yuzakkihim. Dan hikmah dan tazkiyah itu adalah menurut saya itu wilayah ranah sofistik, dan mudah-mudahan ke depan itu kita membuka ruang lebih luas lagi bagaimana sebenarnya menyatukan ya seluruh dimensi yang ada. Ya, terima kasih Pak Miswari. Itu dari saya.